Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Mayada dari kelas 3D dengan MPM 221063105004, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem persamaan linear pada mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dori Lukman Hakim MPD. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari sistem persamaan linear itu sendiri. Apa itu sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear itu bisa diartikan sebagai suatu persamaan aljabar di mana persamaan linear itu sendiri memiliki karakteristik pada setiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Nah, selain itu juga, persamaan linear itu bisa diartikan sebagai persamaan yang memiliki pangkat tertinggi dan variabelnya itu satu. Makanya persamaan linear itu kerap disebut dengan sebagai persamaan satu derajat. Dalam persamaan linear itu ada hal penting seperti variabel, koefisien, dan juga konstanta. Nah, variabel ini itu bisa diartikan sebagai simbol pengganti nilai numerik dalam kondisi tidak diketahui yang ada pada suatu persamaan. Kalau koefisien itu bisa diartikan sebagai bilangan yang akan menyatakan jumlah suatu variabel dan biasanya itu akan diletakkan pada bagian depan variabel. Sedangkan konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Di sini ada contoh sistem persamaan linear. 3x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, di sini koefisiennya itu 3 dan 2, variabelnya itu x dan y, dan konstantanya itu adalah 12. Di sini ada bentuk umum yang paling sederhana dari sistem persamaan linear, itu y sama dengan mx plus b. Jenis-jenis persamaan linear itu ada persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, dan 3 variabel. Lalu di sini ada metode penyelesaiannya, itu yang paling umum menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Metode eliminasi itu dia metode yang secara garis besar itu menghapus atau menghilangkan satu variabel dalam persamaan tersebut. Lalu jika metode substitusi itu di mana nantinya ketika menggunakan metode substitusi ini akan mengubah suatu variabel dengan variabel dari persamaan lainnya. Lalu ada juga metode campuran, itu adalah metode gabungan dari metode eliminasi dan substitusi, di mana kedua metode ini boleh digunakan, baik menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, baru diselesaikan menggunakan metode substitusi. Di sini ada contoh soal yang paling sederhana, tentukan nilai x dan y yang memenuhi sistem persamaan x ditambah 2y sama dengan 9 dan x min y sama dengan 3. Jadi di sini persamaan pertama itu diketahui x plus 2y sama dengan 9, lalu persamaan keduanya itu x min y sama dengan 3. Yang persamaan pertama ini kita kalikan dengan 1, dan yang persamaan kedua ini kita kalikan dengan 2. Lalu menghasilkan x ditambah 2y sama dengan 9, 2x min 2y sama dengan 6. Lalu kedua persamaan ini dijumlahkan menghasilkan 3x sama dengan 15, maka ditemukan hasil akhir dari nilai x-nya itu sama dengan 5. Lalu karena di sini x-nya sudah diketahui, maka kita substitusikan untuk mencari nilai y. X min y sama dengan 3, x-nya dimasukin, x-nya disubstitusikan dengan 5, 5 min y sama dengan 3, min y sama dengan 3 dikurangi 5, min y sama dengan min 2, maka kita dapat nilai y-nya itu sama dengan 2. Sebuah garis dalam bidang x, y secara aljabar itu dapat dinyatakan oleh persamaan yang berbentuk A1x ditambah A2y sama dengan B. Persamaan semacam ini tuh kita namakan persamaan linear dalam peubah variabel x dan peubah variabel y. Secara lebih umum lagi, kita mendefinisikan persamaan linear dalam n peubah x1, x2, sampai xn sebagai persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A1x1 ditambah A2x2 ditambah seterusnya sampai AN, XN sama dengan B. Lalu di sini ada contoh sistem persamaan linear itu sendiri. Di sini ada X ditambah 3Y sama dengan 7, lalu ada Y sama dengan setengah X plus 3Z ditambah 1, lalu ada
X1 dikurangin 2X2 dikurangin 3X3 ditambah X4 sama dengan 7. Lalu ada juga X1 ditambah X2 ditambah sampai sama dengan Xn itu sama dengan 1. Nah, perhatikan juga bahwa persamaan linear itu tidak melibatkan sesuatu hasil kali atau akar peubah. Semua peubah itu hanya terdapat sampai dengan angka pertama dan tidak muncul sebagai argumen untuk fungsi trigonometrik atau untuk fungsi eksponensial. Lalu di sini juga ada bentuk yang bukan persamaan linear. Di sini ada contohnya itu X ditambah 3Y kuadrat itu sama dengan 7, lalu ada Y min sin X sama dengan 0, lalu selanjutnya 3X plus 2Y min Z plus XZ sama dengan 4, lalu juga ada akar X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 1. Pemecahan persamaan linear A1X1 ditambah A2X2 ditambah sampai ANXN sama dengan B itu adalah urutan dari N bilangan S1, S2 sampai Sn. Sehingga persamaan tersebut ini dipenuhi bila kita mensubstitusikannya terhadap X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2 sampai Xn sama dengan Sn. Himpunan semua pemecahan persamaan tersebut itu dinamakan himpunan pemecahannya. Tidak semua sistem persamaan linear memiliki pemecahan. Misalnya, jika kita mengalihkan persamaan kedua dari sistem X ditambah Y sama dengan 4, lalu X 2X ditambah 2Y sama dengan 6 dengan setengah, maka jelas bahwa tidak ada pemecahan, karena kedua persamaan dalam sistem yang dihasilkan bertentangan satu sama lain, yakni X ditambah Y sama dengan 4, X ditambah Y sama dengan 3. Sebuah sistem persamaan yang tidak memiliki pemecahan dikatakan tak konsisten. Jika ada setidaknya satu pemecahan, maka sistem persamaan tersebut dinamakan konsisten. Untuk melukiskannya, tinjaulah sistem umum dari dua persamaan linear dalam bilangan-bilangan yang tak diketahui X dan Y. Jadi ini yang pertama ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A1B1-nya itu kedua-duanya itu tidak 0. Lalu A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Sama A2 sama B2-nya itu kedua-duanya tidak 0. Lalu di sini ada gambar grafiknya. Di sini ada 3 grafik. Penjelasan yang grafik yang pertama ini, yang A, jadi di sini itu garis L1 itu mungkin sejajar dengan garis L2. Dalam kasus yang tidak ada perpotongannya, dan sebagai konsekuensinya maka tidak ada pemecahan untuk sistem tersebut. Jadi di gambar yang A ini itu tidak ada pemecahannya. Lalu di gambar yang B itu penjelasannya, garis L1 itu mungkin berpotongan dengan garis L2. Tapi dia itu hanya satu titik. Dalam kasus ini itu, maka sistem tersebut itu hanya memiliki satu pemecahan. Jadi yang B ini, dia memiliki satu pemecahan saja. Lalu, untuk yang gambar yang C ini, penjelasannya itu, garis L1 itu mungkin berimpit dengan garis L2. Dalam kasus ini itu tak terhingga banyaknya titik perpotongan. Dan sebagai konsekuensinya, maka tak terhingga banyaknya pemecahan untuk sistem tersebut. Jadi yang gambar C ini, karena dia berimpit ini, dalam satu garis, maka dia tak terhingga nih banyaknya pemecahan dalam sistem tersebut. Nah, jika kita memiliki sebuah sistem persamaan linear, maka hanya ada satu dari tiga kemungkinan berikut yang dipenuhi. Yang pertama itu sistem persamaan linear itu memiliki solusi tunggal atau dia itu memiliki solusi tak hingga atau dia tidak sama sekali memiliki solusi. Lalu di sini juga ada eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss itu adalah metode untuk operasi nilai-nilai dalam matriks untuk membuat matriks lebih sederhana lagi. Di sini ada contoh matriksnya. Nah, matriks tersebut itu dinyatakan dalam bentuk echelon baris tereduksi. Supaya menjadi bentuk yang seperti ini itu harus mempunyai beberapa sifat nih. Di antaranya sifat-sifatnya itu, jika baris tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris tersebut itu adalah 1. Yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks. Lalu yang ketiga, dalam sebarang dua baris berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari 0, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dan satu utama dalam baris yang lebih tinggi. Terus yang keempat itu, masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai 0 di tempat lain.
Lalu di sini ada contoh soal dari eliminasi Gauss. Selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode eliminasi Gauss. Di sini ada 3 sistem persamaan linear. Yang pertama itu ada X plus Y plus 2 sama dengan 9. Lalu yang kedua itu 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. Lalu yang ketiga itu 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Lalu di sini kita ubah dalam bentuk matriksnya menjadi 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Nah, kemudian di sini 2 dan 3 yang di sini itu kita akan ubah menjadi angka 0 dengan cara min 2 dikali baris ke-1 ditambah baris kedua. Lalu yang ketiga ini, yang 3 di sini itu kalau kita ingin kita ubah menjadi 0 itu caranya min 3 dikali baris pertama ditambah baris ketiga. Lalu hasilnya itu menjadi 1, 1, 2, 9, 0, 2, min 7, min 17, 0, 3, min 11, min 27. Lalu untuk yang 2 di sini itu kita akan ubah menjadi angka 1. Caranya itu dengan mengkalikan baris kedua dengan setengah. Maka hasilnya itu 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, 0, 3, min 11, min 27. Nah, kemudian kita juga akan mengubah agar di sini itu kita mendapatkan angka 0. Jadi yang 3 di sini itu nanti kita ubah menjadi 0 gitu hasilnya. Caranya itu dengan mengkalikan baris kedua dengan min 3, lalu ditambah dengan baris ketiga. Dan hasilnya itu menjadi 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, 0, 0, min 1 per 2, min 3 per 2. Lalu, kita akan mengubah yang min 1 per 2-nya di sini itu menjadi angka 1 dengan cara mengkalikan baris ketiga dengan min 2. Hasilnya itu 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, 0, 0, 1, 3. Nah, lalu bentuk matriks ini itu kita substitusikan balik menjadi bentuk yang biasa itu menjadi X plus Y plus 2Z sama dengan 9, Y min 7 per 2Z sama dengan min 17 per 2, Z sama dengan 3. Lalu di sini kan Z-nya itu sudah kita temukan nilainya. Z-nya itu sama dengan 3. Kemudian kita hanya tinggal mencari nilai X dan Y-nya saja. Pertama kita cari dulu nih nilai Y-nya. Y sama dengan min 17 per 2 ditambah 7 per 2Z. Y sama dengan min 17 per 2 ditambah 7 per 2 dikali Z-nya itu kita masukkan, kita substitusikan dengan angka 3. Y sama dengan min 17 per 2 ditambah 21 per 2, jadi nilai Y-nya itu didapat hasilnya adalah 2. Lalu karena Y-nya di sini kita udah ketemu nih nilainya, selanjutnya kita akan mencari nilai X-nya. X sama dengan 9 dikurang Y, dikurangin 2Z, X sama dengan 9 dikurangin Y-nya itu 2, dikurangin 2, dikali Z-nya itu 3, lalu kita ketemukan hasilnya itu adalah 1. Jadi, solusi dari pertanyaan tersebut itu, nilai X-nya itu sama dengan 1, nilai Y-nya itu sama dengan 2, dan nilai Z-nya itu sama dengan 3. Lalu selanjutnya juga ada sistem persamaan linear homogen. Sebuah sistem persamaan linear dikatakan homogen jika semua suku konstan sama dengan 0. Yakni sistem persamaan tersebut itu memiliki bentuk seperti berikut. Jadi ini ada bentuk umumnya dari sistem persamaan linear homogen. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.